Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah, serta tidak akan diturunkan lagi utusan, nabi ataupun rasul setelahnya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, berserta seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Karena apa-apa yang telah kalian kerjakan, apa-apa yang telah kalian amalkan. Demikian Al-A'raf ayat 43. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agamanya Allah secara keseluruhan. Berjamaahlah, bersatulah. Dan janganlah kalian bercerai-berai, sehingga dengan perceraian itu menimbulkan perselisihan, pertikaian, pertempuran, perperangan, dan lain-lainnya. Demikian surat Ali Imran ayat ke 102 dan 103. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wahai manusia seluruhnya yang ada di jagat raya ini, bertakwalah kepada Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah yang dengan asmanya, dengan namanya, kalian saling meminta, berharap, memohon. Dan jagalah, peliharalah hubungan kekeluargaan, sambunglah silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Demikian Quran surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 1. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, tidak bohong sedikit pun. Niscaya dengan demikian Allah pasti memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebenar-benar pernyataan adalah firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk contoh adalah petunjuk yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah yang ditambah-tambah, yang mengada-ngada. Yang ditambah-tambah mengada-ngada itu namanya bid'ah. Dan semua bid'ah itu dolalah. Dan dolalah itu adalah menuju kepada kesesatan. Dan kesesatan itu arahnya menuju ke neraka. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka akan masuk surga bersamaku. Masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Menghidupkan sunnah secara kafah. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa saja yang berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku, berpegang teguh ini maknanya adalah juga menghidupkan, mengamalkan sunnah. Di kala umatnya Nabi ini sudah rusak, zaman sudah akhir, umat sudah rusak, tetap berpegang teguh mengamalkan sunnah secara kafah, maka mendapat pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Perlu saya jelaskan jamaah filah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fiddin, bahwa sunnah baginda Nabi ini para ulama warasatul anbiya membagi 3 kesunahan yang sangat fundamental, sangat penting. Pertama sunnah surah, kedua sunnah sirah, yang ketiga sunnah sarirah. Perlu kami jelaskan bahwa sunnah surah ini adalah penampilan dan dohirnya Rasulullah. Dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki, bagaimana Rasulullah menutup kepala dengan sorbannya, bagaimana Rasulullah berpakaian dengan pakaian yang polos-polos, terutama pakaian yang putih bersih. Dan bagaimana Rasulullah memakai celak mata, juga menggunakan siwak. Itulah sunnah
surahnya baginda Rasulullah SAW yang perlu kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan, kita ajakkan. Yang kedua, sunnah apa? Yaitu sunnah sirah. Sunnah sirah itu apa? Yaitu perjalanan hidupnya baginda Rasulullah SAW selama 24 jam dalam sehari semalam. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, meliputi muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya. Jadi perjalanan apa yang difirman, apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan, itu semua adalah merupakan sunnah sirah, termasuk perjuangannya, jihad fisabilillahnya, khuruj fisabilillahnya, dan hijrahnya, itu adalah semuanya sunnah sirah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan yang ketiga itu adalah sunnah syarirah. Syarirah itu apa? Syarirah itu yang tidak kelihatan, yaitu risonya Rasulullah, fikirnya Rasulullah, bagaimana umat manusia seluruh alam, seluruh dunia ini mengamalkan agama Islam. Tidak ada yang memeluk agama selain agama Islam. Ini syarirahnya, fikirnya, sehingga dengan masuk Islam setelah baginda Nabi dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul sebagai utusan penyempurna daripada Nabi-Nabi sebelumnya, ini semua diharapkan dan diajak masuk Islam, bersyahadat, sholat, berzakat, berpuasa, dan melaksanakan haji. Bagi yang mampu, yang haji ini tentunya, yang istitoah. Itulah riso kita ikuti risonya Rasulullah, fikirnya Rasulullah. Kita dakwakan agama ini ke seluruh alam. Inilah yang dimaksud dengan sunnah syarirah. Hadirin jamaah ikhwani fiddin, sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana, namun penuh fata morgana, penuh tipu daya. Zaman sudah akhir dan di dunia ini kita sangat singkat. Sebentar laksana mampir ngombe, singgah minum dari perjalanan jauh dan panjang. Itulah kehidupan roh manusia. Kalau manusia sendiri yang terdiri daripada jasad dan roh ini dihidupkan di dunia menurut Nabi 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lebih tapi tidak banyak daripada yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan yang singkat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat yang selama-lamanya nanti. Marilah hadirin, untuk itu di dunia yang sementara kita yaitu selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sahabat fillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita di dunia ini berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah. Perintahnya Allah ini baik yang wajib maupun yang sunnah kita laksanakan sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus jamaah fillah ikhwani fiddin menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya. Apakah yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Senantiasa apa? Takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah ikhwani fiddin, sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang beriman tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi berbuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang beriman tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksiat yang paling besar di pandangannya Allah adalah syirik, yaitu menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syirik. Menyekutukan, menduakan Allah. Ada makhluk yang menyamai Allah, itu namanya syirik.
Dan juga yang kedua yaitu tarku sholah, yaitu meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu, mulai dari subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, itu ditinggalkan alias tidak sholat sama sekali. Tarku sholah inilah maksiat yang paling tinggi di sisinya Allah, karena itu sudah diwajibkan kepada orang Islam. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sekalipun. Walaupun kita ini dipotong leher kita, dicincang-cincang, kita jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hadirin jamaah ikhwani fiddin, sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga wajib mensyukuri, bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya saking banyaknya. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, kebagaswarasan, aman fi amanillah. Apalagi kita orang iman ini diberi polnya nikmat dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin, dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita, akan menyelamatkan kita di akhirat nanti dan jadi asbab keselamatan kita, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya dengan iman dan Islam kita, dengan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita. Hadirin jamaah ikhwani fiddin, sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanda orang beriman yang lain adalah jika harta benda dunia hinggap kepadanya, maka merasa susah gelisah. Susah gelisah karena apa? Bisa jadi memperlambat hisabnya di akhirat nanti. Dan akan gembira jika harta bendanya dihabiskan untuk apa? Untuk perjuangan agama, membela agama, jihad wa khuruj fi sabilillah, pikir umat mendakwakan agama ke seluruh alam. Contohnya siapa yang menghabiskan harta bendanya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Juga istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau saudagar kaya awalnya, dan setelah mengikuti baginda Nabi, harta bendanya diserahkan Nabi untuk perjuangan hingga habis. Juga sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq juga menyerahkan harta bendanya untuk perjuangannya baginda Nabi. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki keimanan yang sahih, keimanan yang benar, keimanan yang kuat. Namun hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat fillah ikhwani fiddin, di dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa ayat saja tentang tanda-tanda orang yang memiliki keimanan yang sahih juga. Yaitu yang pertama surat Al-Anfal surat ke-8 ayatnya 2. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah, namanya Allah, gemetar hatinya. Dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yang perlu kita pahami adalah bergetar hatinya. Disebut asma Allah dengan kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang 4 kali dalam lafaz adzan itu. Kita mestinya bergetar, gumregah, gage-gage untuk apa? Mendatangi panggilannya Allah tersebut. Selama kita masih bersehat, bisa melangkahkan kaki, kita datangi panggilan Allah berupa lafaz adzan dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid-masjid Allah, dari masjid Allah. Dan juga sebelum berakhir daripada adzan diulang lagi
membesarkan zatnya Allah ini dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar 2 kali lagi. Dan ditutup dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini apa hadirin? Yaitu kalimat tauhid, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang di akhir hayatnya, di sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, dimasukkan surga pasti. Namun akhir hayat bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini perkara tidak mudah. Perlu kita amalkan agama secara kafah, secara sungguh-sungguh, mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, baik sunnah surah, sirah, sarirah tadi. Maka insya Allah kita akan mampu mengamalkan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayat kita, sehingga kita dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah maknanya daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kita mendatangi panggilannya Allah dari rumah-rumahnya Allah untuk apa? Untuk sujud 5 waktu. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita berbondong-bondong khususnya bagi laki-laki pria balik yang sudah balik, yang masih kanak-kanak diajak sholat sama bundanya, sama umiknya di rumah berjamaah juga. Abdolnya wanita ini adalah di rumah, bukan di masjid. Namun di masjid juga tidak dilarang selama tidak ada fitnah dan masjid masih mencukupi untuk wanita. Cita-cita kita, risau kita, sunnah syariah kita adalah bagaimana mewujudkan pria balik 100% ke masjid 5 waktu. Itulah makna daripada Al-Anfal ayat kedua. Selanjutnya diperkuat dengan surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18. A'udzu billahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh alam, masjidullah ini adalah masjid-masjid seluruh alam. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap menetapi melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Maka dipastikan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi tanda orang beriman di sini di dalam At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18, ini hanyalah orang-orang yang mau dan mampu memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Masjid Allah ini tidak hanya satu masjid, tapi masjid Allah maknanya masjid-masjid di seluruh alam. Kita makmurkan, kita datangi, kita ajak semua pria balik berjamaah ke masjid 5 waktu. Itulah yang dimaksud surat At-Taubah ayat 18 ini. Menyatukan umat Islam dengan sholat berjamaah. Sarana kumpul silaturahim, sambung silaturahim umat seluruh alam ke masjid-masjidnya Allah yang tersebar di seluruh alam ini. Selanjutnya hadirin, surat Al-Hujurat ini tentang perjuangan dakwah. Surat Al-Hujurat ini surat ke-49 ayatnya berapa? Ayat 15. A'udzu billahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, ini perlu ini. Orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak takut sedikit pun, mereka berjihad
berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanannya, sejati imannya, yaitu mau dan mampu berjihad. Berjihad ini kalau diartikan letter luck-nya perang. Zaman dulu jihad itu perang. Mendakwakan agama, dihalang-halangi orang yang belum mau masuk agama, kita perangi juga. Kalau diperangi, kita perangi. Kalau tidak diperangi, ya tidak apa-apa. Kita jalan terus. Kita ajak bersyahadat, melaksanakan sholat, dan selanjutnya berzakat, berinfak, bersedekah, dan berpuasa di bulan Ramadan, ini wajib, dan juga menunaikan haji bagi yang mampu. Inilah jihad kita saat ini, tidak perang. Nah, kalau mau perang ya silahkan melawan orang-orang yang non-muslim, orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang Israel, orang-orang yang memerangi orang Islam di Palestina sana. Ini zamannya perang. Kalau mau jihad, mau perang ya silahkan berangkat ke Palestina sana, mumpung ada medan perang di sana. Namun kalau nggak mau ya dakwahkan agama aja, ajak orang-orang berduyun-duyun ke masjid 5 waktu, itu sudah berjihad kita. Jihad yang paling abdul adalah apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan 5 waktu mendatangi panggilan Allah berupa adzan tadi. Ini namanya jihad kita sekarang dengan jalan khuruj fisabilillah ke seluruh alam. Kita dakwahkan semua lelaki ini menjadi rajulun qalbuhu mulakun bil masajid. Kalau laki-laki ini menjadi rajulun qalbuhu mulakun bil masajid, dijamin mendapat naungan di mahsyar nanti, di mana mahsyar tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan disebutkan dalam hadis ini, hadis sahih ini, 7 golongan yang mendapat naungan, mendapat perlindungan Allah di mahsyar, tidak ada naungan selain Allah. Salah satunya yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Setelah sholat subuh kita terpaut dengan duhur untuk ke masjid. Setelah duhur selesai kita terpaut dengan panggilan adzan asyar. Setelah asyar selesai kita terpaut dengan masjid dengan menunggu panggilan maghrib. Setelah maghrib kita tidak pulang ke masjid memakmurkan masjid, buat amal-amal di masjid. Antara maghrib dan isya ini enggak panjang, rata-rata 1 jam sudah masuk waktu isya. Kita di masjid mengajak orang-orang tetangga masjid yang belum mampu ke masjid. Kita rayu, kita ajak, kita dengan bil hikmah wal mau'idah hasanah, dengan lemah lembut kita motivasi bagaimana supaya mereka mau. Dengan kita sampaikan bahwa sholat jamaah itu penting. Karena apa? Dengan 40 hari saja tidak pernah tertinggal takbiratul ulanya imam, maka akan dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat munafik, dari sifat nifak. Maknanya apa? Itu seperti hadis yang disampaikan rawahu Tirmidzi, itu Rasulullah bersabda, man sholalillah arba'ina yauman fi jama'ati yutrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Man sholat lillah, sapa wonge sing sholat krana Allah Ta'ala, arba'ina yauman, 40 hari saja, fi jamaah, dengan berjamaah di masjid, yutrikut takbiratul ula, tidak pernah tertinggal takbiratul ulanya imam. Imam sudah menghadap ke makmum, kita sudah di depannya imam atau di belakangnya imam ya. Kita sudah di belakangnya imam tapi imam menghadap ke jamaah. Sawu sufuhakum fa innal taswiyata sufufi min tamami shalah. Itu aba-abanya imam supaya meluruskan dan merapatkan shaf, kita sudah di belakangnya imam. Yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, akan diberikan 2 kebebasan. Bara'atani ini maknanya 2 kebebasan. Yang pertama bara'atum minan nar, bebas dari api neraka, dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa adab. Wa bara'atum minan nifaq, bebas dari sifat nifaq, munafik. Orang Islam tidak ke masjid ini dikategorikan oleh Rasulullah munafik. Nah, laki-laki balik loh ini ya. Makanya jangan sampai kita menjadi laki-laki yang munafik, tidak mau sholat berjamaah. Ini agak keras ini, tapi nggak apa-apa.
Kalau nggak mau, ya nanti risikonya sendiri di akhirat ya. Kita ajakkan. Al-Hujurat ayat ke-15. Perjuangan kita itu, dakwah kita, jihad kita itulah. Demikian juga kembali ke depan surat kedua yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 218 menyebutkan A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya, semuanya memakai kata-kata sesungguhnya kan. Ini saking pentingnya ayat-ayat yang saya cuplik ini, yang saya ambil ini sesungguhnya semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah ini, dan berjihad, juga hijrah dan jihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya Allah ini kita perlu wajib berhijrah dan berjihad di jalannya Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena Maha Pengampun dan Penyayangnya Allah, kita diwajibkan berhijrah dan berjihad. Berhijrah dalam catatan kecil dalam Al-Quran ini adalah meninggalkan kampung halamannya untuk sementara. Meninggalkan kampung halamannya ini maknanya ya meninggalkan urusan dunia kita, termasuk meninggalkan urusan keluarga kita. Berhijrah dan berjihad. Nah, ini disambung. Berhijrah dan berjihad yaitu meninggalkan kampung halamannya untuk berjihad mendakwahkan agama Islam ke seluruh alam dengan bergabung rekan-rekan kita yang biasa khuruj fisabilillah. Nisabnya bagaimana? Nisabnya dakwah kita ini, jihad kita ini sebulan 3 hari saja. Sebulan ini adalah 30 hari rata-rata, ada yang 30, 31. Ini nisabnya 10%-nya, yaitu berapa? 3 hari saja. Yang 27 hari untuk apa? Untuk urusan dunia, urusan keluarga, untuk maisah, untuk kerja keras, banting tulang. Itulah nisab 10%, banyak apa sedikit? Dikit ya. Kalau dulu zaman Rasulullah ini 10%, 10% sepertiganya, bukan 10% tapi sepertiganya. Jadi sebulan khuruj fisabilillah ini 10 hari untuk jihad wa khuruj fisabilillah. Kita cukup 10%-nya, 1/10-nya yaitu 3 hari tiap bulan. Untuk apa? Amal agama di masjid-masjid di seluruh alam. Nisab setahun berapa? 360 hari ini setahun dibulatkan 40 hari saja meluangkan waktu. Kita bekerja 27 hari kali 10 bulan. Yang 40 hari, tidak ada 2 bulan toh, 40 hari untuk jihad wa khuruj fisabilillah. Adapun nisab seumur hidup, kita ini rata-rata 60 tahun, 70 tahun kan? 60 tahun, 70 tahun, nisabnya berapa? 4 bulan. Sekali seumur hidup 4 bulan, khuruj fisabilillah, meluangkan waktu, memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita islah diri. Nah, niatkan khuruj fisabilillah ini adalah islah diri, perbaikan iman, perbaikan amal. Itulah yang maknanya khuruj fisabilillah, atau kalau dulu jihad, khuruj jihad wa hijrah, hijrah wa jihad. Insyaallah Allah kasih paham ya. Namun kalau kita ini tidak paham dan tidak mampu, maka Allah juga memberikan ancaman buat yang tidak mau menjalankan visi misi dakwahnya Rasulullah. Karena apa? Kita ini umat akhir zaman, diberi tugas mulia, tugas dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Yang belum Islam diajak, yang sudah Islam diajak amal. Nah, kita amalkan masjid ini ada 4 amalan. Hadirin, jamaah, sahabat filah, ikhwani fidin, rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 amalan masjid. Masjid Nabawi zaman Rasulullah masih hidup dulu,
itu ada 4 amalan. Masih hidup zaman Rasulullah, itu amalan Masjid Nabawi ada 4, yaitu yang pertama apa? Dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, taklim wa ta'lum, belajar mengajar Al-Quran dan Al-Hadis. Dan zikir ibadah, sholat fardu 5 waktu, sholat berjamaah, itu adalah 3 zikir ibadah. Yang keempat, khidmat umat, melayani umat, memuliakan umat. Semua umat dilayani, diikram, dimuliakan. 4 amalan Masjid Nabawi zaman baginda Nabi apa tadi? Pertama, dakwah ilallah, mengajak seluruh manusia kepada Allah, bukan pada tauhid, bukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan, bukan anaknya Allah, bukan Nabi, bukan. Beliau nanti akan dibangkitkan di akhir zaman nanti, sebelum di kiamat, dibangkitkan menjadi umatnya Rasulullah dan akan membunuh Dajjal. Besok ada Dajjal. Sekarang sudah ada tanda-tanda Dajjal, yaitu dengan teknologi yang canggih ini merupakan Dajjal. Fitnah. Dajjal itu maknanya fitnah, ujian. Ujian bagi akhir zaman ini namanya Dajjal. Yang pertama dakwah ilallah, kedua ta'lim wa ta'lum, ketiga zikir ibadah, keempat khidmat umat. Nah, adapun surat At-Taubah, surat 24 ini merupakan peringatan yang keras dari Allah. Bunyinya begini. A'udzubillahi syamil alimi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ke-8 perkara yang baru saya sebutkan tadi, lebih kamu cintai, lebih kamu sayangi daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan sanksinya, memberikan siksaannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini jadi orang fasik, tidak mau memperjuangkan, mendakwahkan jihad wa khuruj fisabilillah ke seluruh alam. Fikir umat. Kita miliki sunnah syarirah, fikir umat. Penting ini. Selain kita melaksanakan sunnah surah, sunnah sirah, dan juga sunnah syarirah. Fikir umat. Bagaimana manusia ini semuanya dapat hidayah, bisa bersyahadat, bersolat, berzakat, berhaji, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Demikian yang bisa sampaikan sahabat fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fiddin. Yang bisa saya sampaikan ini kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kekurangpahaman atau kekeliruan kata-kata saya tadi semata-mata dari kebodohan saya di dalam mengamalkan agama Islam yang sudah sempurna ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya apa? Di negara NKRI ini kita diberi pemimpin yang betul-betul amanah, betul-betul bijaksana, betul-betul adil, betul-betul jujur, terutama mau dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengajak semua rakyat Indonesia masuk agama Islam dan melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah ke masjid bagi laki-laki, pria balik. Ini penting. Presiden kalau mau dan mampu mengajak seluruh rakyatnya, dimulai dari memerintahkan gubernurnya, menteri-menteri, pembantu-pembantunya, semuanya ini, ajak sholat berjamaah. Presiden ke masjid yang paling besar, buat masjid yang paling besar
diimami Pak Presiden. Makmumnya adalah pembantu-pembantunya seluruh yang ada di sekitar kantornya Presiden sana. Dan mewajibkan bupatinya untuk sholat berjamaah, bahkan mengajak. Gubernur-gubernur diperintahkan untuk mengajak bawahannya berupa bupati-bupatinya. Bupati demikian juga diwajibkan mengajak bawahannya berupa camat-camatnya. Camat-camatnya diperintah bupati supaya mengajak bawahannya berupa apa kalau bawahannya camat itu? Lurah-lurah, kepala desa. Demikian juga lurah-lurah kepala desa diwajibkan untuk mengajak. Siapa? Bapak RW-nya, Bapak RT-nya. Bapak RW, Bapak RT mengajak mudin-mudinnya, mengajak warganya, mengajak semuanya. Untuk apa? 5 waktu berjamaah ke masjid. Hakul yakin, ainul yakin, kalau 100% pria balik rakyat Indonesia ini mau dan mampu melaksanakan sholat fardu 5 waktu, semua masjid ini penuh dengan pria balik berjamaah 5 waktu, hakul yakin Indonesia akan diberikan keberkahan-keberkahan. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini ayatnya adalah ayat surat ke-96 ya. Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7. Ayatnya 96. Ayat 96 Al-A'raf ini cupliannya bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri NKRI, Negeri Kesatuan Republik Indonesia, beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, jamaah sahabat filah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa keberkahan dari langit? Apa keberkahan dari bumi ini? Dari langit keberkahannya berupa hujan. Hujan yang memberi keberkahan, bukan memberi musibah. Seperti banjir ini musibah. Tapi kalau keberkahan ini menyuburkan tanah-tanah. Sehingga dengan suburnya tanah ini, maka akan tumbuh biji-bijian, buah-buahan yang bermanfaat, yang diperlukan seluruh manusia. Biji-bijiannya subur makmur. Tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, padinya, delenya, kacangnya, semuanya, semua tumbuh, buah-buahnya tumbuh dengan subur, bisa diekspor ke negara-negara lain. Ini keberkahan daripada bumi, dari langit berupa air hujan. Adapun dari dalam bumi, ini apa jamaah sahabat filah? Berupa tambang-tambang ini berkah, tidak berkurang, tuh keluar dengan sendirinya, murah. Tidak seperti sekarang, BBM naik terus, kurs rupiah anjlok terus, harga-harga naik, gaji tidak naik, makanya serba kesulitan. Pajak-pajak dinaikkan oleh negara. Ini masalah, karena apa? Tidak ada keberkahan di dunia ini, di negara kesatuan kita ini tidak ada keberkahan, karena laki-laki baliknya tidak mau memakmurkan masjid 5 waktu tadi. Aku yakin ya, insya Allah dengan makmurkan masjid, Allah beri keberkahan, tambang-tambang akan muncul, akan diberikan tambang biji besi, timah, emas, berlian, bisa dijual ke luar negeri. Dan kita bisa untuk dakwah kemana-mana. Biaya dakwah murah, apa-apa murah, BBM murah, sandang pangan murah, gemari Palo Jinawi, papan murah, kalau kurang cukup nanti ditingkat. Ya, rumah-rumah ditingkat jadi apartemen yang mewah. Dan tanah-tanah menumbuhkan padi-padian, biji-bijian jagung, delai, dan lain-lainnya dengan makmurnya, dengan suburnya. Dengan amanahnya, Presiden mau dan mampu mengajak gubernurnya, gubernur mengajak apa tadi? Bupati mengajak lurah mengajak camat mengajak bupati ngejak camat ya, camat ngajak lurah, kepala desa, ngajak RW, RT RW mengajak
semuanya perangkat yang lain berupa Pak Mudinnya tidak hanya memakamkan mayat tapi ya mengajak ke masjid juga ya. Insya Allah kita ikuti khuruj fisabilillah dakwah al-manhaj nubuwah wa khuruj fisabilillah insyaallah barokah. Demikian mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wad dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syatid samlahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man qadala muslimin wasri jami'a wulatil muslimin. Allahumma jal baldatana hadihi Indonesia raya baldatan aminatan mutmainah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa syaira buldanil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal gola'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wal ba'ya wasadaida wal mihan ma tohara minha wa ma batan min baladina hada khasyah wa min buldanin muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.